Wah wah wah, resmi diumumkan hari ini, Parlemen Inggris boikot Piala Dunia 2026 di Amerika. Apakah Piala Dunia 2026 bakal batal digelar? Begini info menariknya. Nah lo, ada apa ini? Erick Thohir dikabarkan temui Presiden FIFA. Apakah ini ada sebabnya karena konflik Piala Dunia 2026 di Amerika? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Parlemen Inggris boikot Piala Dunia 2026 di Amerika. Isu Piala Dunia 2026 kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah muncul wacana ekstrim dari Parlemen Inggris yang mengusulkan boikot terhadap ajang sepak bola terbesar tersebut. Ketegangan diplomatik antara Inggris dan Amerika Serikat yang dipicu oleh ambisi Presiden Donald Trump terkait Greenland kini tidak lagi terbatas pada ranah politik dan keamanan, tetapi mulai merembet ke dunia olahraga. Usulan boikot ini sontak memantik perdebatan luas, karena Piala Dunia 2026 sejatinya menjadi simbol persatuan global, namun kini justru terancam terseret konflik geopolitik. Dalam sebuah debat parlemen yang membahas keamanan kawasan Arktik pada Senin 19 Januari, sejumlah anggota parlemen Inggris secara terbuka menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sikap Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Mereka menilai kebijakan luar negeri AS telah melampaui batas etika diplomatik, terutama terkait tekanan terhadap Denmark dalam isu Greenland. Situasi ini dinilai mencederai solidaritas antar negara sekutu dan memicu respons keras dari sebagian legislator Inggris yang menginginkan langkah simbolik namun berdampak besar. Anggota parlemen Partai Konservatif Simon Hoare menjadi salah satu tokoh paling vokal dalam perdebatan tersebut. Ia menuding Donald Trump telah menunjukkan sikap tidak menghormati sekutu-sekutu lamanya, termasuk Inggris. Menurut Hoare, pendekatan diplomasi konvensional tidak lagi efektif menghadapi karakter kepemimpinan Trump yang dinilainya sensitif terhadap citra dan harga diri. Dalam konteks inilah, Hoare melontarkan gagasan boikot Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat sebagai bentuk tekanan politik yang menyentuh langsung ranah prestise nasional. Hoare bahkan mempertanyakan kelayakan kunjungan kenegaraan Raja Charles III ke Amerika Serikat yang direncanakan berlangsung tahun ini. Baginya, meninjau ulang agenda-agenda simbolik seperti kunjungan kerajaan dan partisipasi dalam Piala Dunia merupakan cara untuk melawan api dengan api. Ia berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut dapat memberikan pesan tegas kepada Trump bahwa tindakan sepihaknya memiliki konsekuensi diplomatik nyata, tidak hanya dalam forum politik, tetapi juga dalam panggung internasional yang lebih luas. Pandangan Hoare mendapat dukungan dari anggota parlemen Partai Liberal Demokrat Luke Taylor. Taylor secara terang-terangan menyebut bahwa Inggris saat ini tidak sedang berhadapan dengan pemimpin yang rasional. Ia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan pembatalan kunjungan Raja Charles III sekaligus boikot Piala Dunia 2026 sebagai sinyal keras kepada Gedung Putih. Menurut Taylor, satu-satunya bahasa yang dipahami Trump adalah tekanan terhadap ego dan reputasi, termasuk melalui olahraga yang memiliki dampak simbolik besar bagi Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Wacana boikot ini memunculkan spekulasi luas mengenai masa depan Piala Dunia 2026, terutama terkait stabilitas penyelenggaraan di Amerika Serikat. Meski kecil kemungkinan turnamen tersebut benar-benar batal, desakan dari negara besar seperti Inggris tetap berpotensi mempengaruhi citra dan legitimasi ajang tersebut. Jika isu ini berkembang dan diikuti oleh negara lain, bukan tidak mungkin FIFA akan menghadapi tekanan moral dan politik yang serius menjelang turnamen. Di sisi lain, pemerintah Inggris memilih bersikap lebih berhati-hati. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam merespons usulan boikot tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga jalur komunikasi formal dengan Washington dan tetap mengedepankan diplomasi sebagai fondasi hubungan bilateral. Menurut Cooper, perbedaan pandangan terkait Greenland tidak seharusnya langsung diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konfrontatif yang dapat memperkeruh situasi global. Namun demikian,
isu Greenland memang telah memicu keretakan transatlantik yang cukup serius. Laporan mengenai tekanan Amerika Serikat terhadap Denmark, termasuk ancaman tarif untuk memuluskan ambisi pembelian wilayah tersebut, telah menimbulkan kegelisahan di kalangan sekutu NATO. Ketika konflik semacam ini mulai berdampak pada olahraga global seperti Piala Dunia, pertanyaan besar pun muncul mengenai sejauh mana politik boleh mencampuri sepak bola. Wacana boikot Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat ini pada akhirnya membuka ruang diskusi publik yang luas. Apakah langkah boikot merupakan bentuk protes yang sah dan efektif, atau justru merugikan semangat sportivitas dan persatuan global? Haruskah sepak bola tetap netral dari konflik politik, atau justru menjadi alat tekanan diplomatik? Pembaca tentu memiliki pandangan masing-masing. Menurut Anda, apakah usulan Parlemen Inggris ini berlebihan, atau justru langkah berani untuk menjaga martabat diplomasi internasional? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Erick Thohir temui Presiden FIFA jelang konflik Piala Dunia 2026. Isu pertemuan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi perbincangan hangat di tengah dinamika global yang menyelimuti Piala Dunia 2026. Situasi semakin menarik setelah mencuat wacana boikot laga Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat akibat konflik politik dan diplomatik yang melibatkan negeri Paman Sam. Di tengah kondisi tersebut, berkembang spekulasi bahwa pertemuan Erick Thohir dengan Infantino beberapa waktu lalu disebut-sebut sebagai upaya melobi FIFA agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur khusus. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, isu tersebut dinilai tidak memiliki dasar kuat dan cenderung hanya rumor yang berkembang di ruang publik. Pertemuan Erick Thohir dengan Gianni Infantino sendiri terjadi di Doha, Qatar pada akhir Desember 2025. Momen tersebut diketahui publik melalui unggahan Erick di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, Erick menegaskan bahwa kehadirannya di Qatar adalah untuk memenuhi undangan resmi dari FIFA. Ia secara terbuka menyampaikan rasa terima kasih kepada Infantino atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret 2026 mendatang. Agenda tersebut menjadi fokus utama pertemuan, bukan pembahasan terkait jalur khusus menuju Piala Dunia. Dalam unggahannya, Erick Thohir menjelaskan bahwa FIFA Series 2026 merupakan turnamen internasional yang diikuti negara-negara dari berbagai konfederasi. Indonesia menjadi salah satu dari 8 negara tuan rumah ajang tersebut. Turnamen ini dirancang FIFA untuk memperbanyak pertandingan persahabatan berkualitas lintas benua, sekaligus meningkatkan daya saing negara-negara peserta. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi lawan dari konfederasi berbeda, seperti Finlandia dari UEFA dan St. Kitts and Nevis dari CONCACAF, dengan satu negara lain yang masih menunggu kepastian. Selain membahas FIFA Series, Erick juga menyampaikan apresiasi kepada FIFA yang dinilai serius mendorong perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Salah satu wujud nyatanya adalah hadirnya FIFA Asian Cup yang masuk dalam kalender FIFA dan dimainkan pada FIFA Matchday. Kompetisi ini membuka peluang besar bagi pemain-pemain terbaik di kawasan ASEAN untuk bersaing di level internasional dan meningkatkan eksposur sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Pernyataan ini semakin menegaskan bahwa pertemuan Erick dengan Infantino berfokus pada pengembangan sepak bola regional dan internasional, bukan pada isu lolos Piala Dunia melalui jalur istimewa. Namun, di tengah mencuatnya isu boikot Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, narasi liar pun berkembang. Beberapa pihak mengaitkan pertemuan tersebut dengan dugaan lobi khusus agar timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026 jika terjadi kekosongan peserta. Spekulasi ini diperkuat oleh kondisi geopolitik global, termasuk potensi absennya Iran, yang meski telah dipastikan lolos Piala Dunia, terancam tidak bisa berangkat akibat konflik berkepanjangan dengan Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Situasi ini memunculkan anggapan bahwa FIFA mungkin menyiapkan skenario alternatif untuk mengisi slot peserta. Meski demikian,
Hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari FIFA maupun PSSI yang menguatkan isu tersebut. Fakta yang ada justru menunjukkan bahwa jalur kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap berjalan sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Indonesia sendiri masih berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia. Pertemuan Erick Thohir dengan Gianni Infantino pun secara terbuka disampaikan ke publik, lengkap dengan agenda dan konteksnya, sehingga kecil kemungkinan ada pembahasan tersembunyi terkait jalur khusus. Di sisi lain, unggahan Erick Thohir yang kembali menyoroti sepak bola juga menarik perhatian publik. Pasalnya sebelum itu ia lebih banyak disibukkan dengan aktivitas sebagai Menpora RI dan mendampingi kontingen Merah Putih di SEA Games 2025. Kembalinya Erick membagikan konten sepak bola dianggap sebagai sinyal bahwa PSSI tengah bersiap memasuki fase penting, termasuk rencana pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia yang belakangan santer dikabarkan akan diisi oleh John Hartman. Dengan berbagai dinamika tersebut, isu Erick Thohir melobi FIFA agar Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 melalui jalur khusus dapat dipastikan hanya sebatas spekulasi. Fokus PSSI saat ini tetap pada pembangunan sepak bola nasional, peningkatan kualitas kompetisi, serta memanfaatkan ajang resmi FIFA seperti FIFA Series dan FIFA Asian Cup untuk meningkatkan jam terbang timnas. Di tengah ketidakpastian global dan isu boikot Piala Dunia 2026, publik tentu menantikan bagaimana langkah FIFA dan negara-negara peserta ke depan. Menurut Anda, apakah isu jalur khusus ini murni rumor, atau justru cerminan harapan besar publik terhadap Timnas Indonesia? Pendapat Anda layak untuk dibagikan. Kehadiran John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia langsung membawa angin perubahan besar bagi sepak bola nasional. Pelatih asal Inggris itu dengan penuh percaya diri menyebut skuad Merah Putih saat ini sebagai Garuda Baru, sebuah istilah yang menegaskan ambisinya untuk melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut bukan sekedar slogan, melainkan sinyal kuat bahwa Hartman ingin membangun ulang identitas, mentalitas, dan arah permainan Timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi di kancah Asia, bahkan dunia. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara pada Selasa 20 Januari, John Hartman menegaskan bahwa tugas yang ia emban merupakan tanggung jawab besar. Ia mengaku menikmati proses melihat pemain bertumbuh, berkembang, dan siap naik ke level berikutnya. Bagi Hartman, warisan seorang pelatih bukan hanya soal trofi, tetapi tentang sistem dan fondasi yang ditinggalkan untuk jangka panjang. Ketika ia menyebut ini Garuda yang baru, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa Timnas Indonesia tidak lagi boleh terjebak pada pola lama yang kerap membuat potensi besar tidak berkembang maksimal. Label Garuda Baru ini diyakini menjadi titik awal perombakan total Timnas Indonesia. Hartman dikenal sebagai pelatih yang berani mengambil keputusan besar, termasuk merombak komposisi pemain, mengubah pendekatan taktik, hingga membangun budaya tim yang kuat. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan pentingnya memahami tim secara menyeluruh sebelum menentukan langkah strategis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Hartman tidak ingin sekedar menambal kekurangan, melainkan membangun ulang dari fondasi agar Timnas Indonesia mampu bersaing secara konsisten. Ambisi besar Hartman juga terlihat dari target jangka panjang yang ia canangkan. Ia secara terbuka menyatakan keinginannya membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Target ini muncul setelah kegagalan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Sebuah pengalaman pahit yang menurut Hartman tidak boleh terulang. Ia ingin memastikan bahwa kesalahan serupa tidak kembali terjadi di masa depan, sehingga proses perombakan yang dilakukan saat ini menjadi investasi penting untuk kesuksesan jangka panjang. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI pada awal Januari menjadi penanda dimulainya era baru sepak bola nasional. Hartman tiba di Indonesia pada 10 Januari dan diperkenalkan secara resmi kepada publik 3 hari kemudian. Sejak awal, sinyal perubahan sudah terasa, termasuk keputusan menggunakan pemain lapis kedua di ajang tertentu untuk memperluas basis pemain dan menilai potensi secara lebih merata. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar Hartman dalam membangun Garuda Baru yang lebih kompetitif dan tidak bergantung pada segelintir nama. Rekam jejak Hartman semakin memperkuat optimisme publik. Pelatih berusia 50 tahun tersebut bukan sosok sembarangan. Ia memiliki pengalaman melatih tim nasional putri dan putra di level tertinggi. Hartman sukses membawa tim putri Selandia Baru tampil di Piala Dunia Putri 2007 dan 2011. Ia juga memimpin tim putri Kanada saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Putri 2015. Prestasi paling menonjol adalah keberhasilan
keberhasilannya membawa tim putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah absen selama 36 tahun. Sebuah pencapaian yang menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih pembangun tim. Dengan latar belakang tersebut, keyakinan bahwa timnas Indonesia berpeluang besar meraih prestasi tertinggi di Asia, termasuk juara Piala Asia 2027, bukanlah angan-angan kosong. Perombakan besar-besaran yang dilakukan Hartman diyakini akan meningkatkan kualitas permainan, mental juara, dan kedalaman skuad. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Garuda Baru tidak hanya akan tampil kompetitif, tetapi juga mampu mendominasi di level Asia. Tentu jalan menuju juara Piala Asia 2027 tidak akan mudah. Persaingan di Asia semakin ketat dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran yang memiliki tradisi kuat. Namun dengan visi besar, pendekatan modern, dan keberanian merombak total timnas Indonesia, John Hartman memberikan harapan baru bagi publik sepak bola tanah air. Kini pertanyaan besar pun muncul, apakah Garuda Baru versi John Hartman benar-benar mampu membawa Indonesia juara Piala Asia 2027? Ataukah perombakan besar ini justru membutuhkan waktu lebih panjang untuk membuahkan hasil? Pendapat Anda tentu menarik untuk dibagikan di kolom komentar. Iran mundur dari Piala Dunia 2026 mendadak menjadi perbincangan hangat di jagat sepak bola internasional, termasuk di Indonesia. Kabar tersebut mencuat seiring situasi politik dan kemanusiaan yang memburuk di Iran, menyusul laporan pembunuhan massal demonstran yang memicu kecaman global. Dalam konteks sepak bola, kondisi ini menimbulkan spekulasi besar. Jika Iran benar-benar dicoret atau mengundurkan diri dari Piala Dunia 2026, siapa yang berpeluang menggantikan posisinya? Mengutip laporan media Iran, Iran Wire, Federasi Sepak Bola Iran atau FFIRI disebut tidak akan melakukan perlawanan keras apabila FIFA menjatuhkan sanksi berupa pencoretan dari Piala Dunia 2026. Bahkan, tampil di ajang terbesar sepak bola dunia yang digelar di Amerika Serikat justru dinilai beresiko bagi timnas Iran. Hubungan politik yang tidak harmonis antara Iran dan Amerika Serikat, ditambah larangan masuk bagi warga dari sejumlah negara, membuat keikutsertaan Iran berpotensi memunculkan polemik baru di luar lapangan hijau. Selain persoalan diplomatik, kekhawatiran juga datang dari potensi gelombang protes masyarakat internasional yang bisa terjadi selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Timnas Iran, yang sejatinya sudah tergabung di grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru, beresiko menjadi sasaran tekanan politik global. Dalam kondisi seperti ini, mundurnya Iran atau pencoretan oleh FIFA bukan lagi sekadar isu olahraga, melainkan keputusan strategis yang syarat muatan geopolitik. Situasi tersebut otomatis membuka ruang spekulasi tentang negara pengganti. Sejumlah media internasional termasuk Sport Bible menyebut Uni Emirat Arab dan Irak sebagai kandidat paling realistis berdasarkan ranking FIFA dan jalur kualifikasi. Namun di tengah narasi itu, muncul pula wacana lain yang lebih menarik perhatian publik Indonesia. Mungkinkah timnas Indonesia mendapatkan peluang melalui jalur khusus? Secara teknis dan regulasi, peluang timnas Indonesia memang terlihat sangat tipis. Garuda belum lolos melalui jalur kualifikasi resmi dan masih harus menempuh proses panjang jika ingin tampil di Piala Dunia. Namun, sepak bola modern tidak selalu berbicara soal teknis semata. Politik olahraga, lobi internasional, dan dinamika di tubuh FIFA kerap menjadi faktor yang turut memengaruhi keputusan besar, terutama dalam situasi luar biasa seperti pencoretan sebuah negara peserta. Disinilah nama Erick Thohir mulai dikaitkan dalam perbincangan publik. Sebagai Ketua Umum PSSI yang juga memiliki jaringan kuat di level global, Erick Thohir dikenal dekat dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kedekatan ini bukan rahasia, mengingat Erick pernah menjabat di berbagai posisi strategis olahraga dunia dan kerap terlibat dalam forum-forum internasional FIFA. Hubungan personal dan profesional tersebut memunculkan spekulasi bahwa Indonesia bisa saja dipertimbangkan dalam skenario khusus jika FIFA mencari solusi yang tidak biasa. Tentu saja, jalur khusus menuju Piala Dunia 2026 bukanlah sesuatu yang lazim dan akan menuai pro kontra besar. Di satu sisi, FIFA harus menjaga integritas kompetisi dan keadilan bagi negara-negara yang berjuang melalui jalur kualifikasi. Namun, di sisi lain, FIFA juga memiliki kepentingan global, termasuk pengembangan sepak bola di pasar besar seperti Indonesia yang memiliki basis supporter masif dan nilai komersial tinggi. Jika dilihat dari sudut pandang bisnis dan ekspansi global, kehadiran timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 bisa menjadi magnet luar biasa. Jumlah penonton, daya tarik sponsor, serta euforia publik Asia Tenggara akan meningkat signifikan. Namun, apakah faktor-faktor tersebut cukup kuat untuk menggeser pertimbangan teknis dan regulasi? Disinilah perdebatan menjadi semakin menarik.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari FIFA terkait kemungkinan jalur khusus bagi negara pengganti Iran. Semua masih berada di ranah spekulasi dan opini publik. Namun, dinamika ini menunjukkan bahwa sepak bola modern tidak lagi berdiri sendiri sebagai olahraga, melainkan bersinggungan erat dengan politik, ekonomi, dan diplomasi internasional. Lantas, menurut Anda, apakah timnas Indonesia pantas mendapatkan kesempatan jika Iran benar-benar mundur dari Piala Dunia 2026? Apakah kedekatan Erick Thohir dan Gianni Infantino bisa menjadi faktor penentu, atau justru akan memicu kontroversi besar di dunia sepak bola? Menarik untuk menunggu pandangan para pembaca dan pecinta timnas di kolom komentar. Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2026 atau Asian Championship 2026, menempatkan timnas Indonesia di grup F. Sebuah grup yang sejak awal sudah memancing banyak perbincangan publik sepak bola tanah air. Bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste, skuad Garuda dihadapkan pada ujian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Turnamen yang menjadi panggung perdana bagi pelatih anyar John Herdman ini langsung menyuguhkan tantangan berat, baik dari sisi teknis permainan maupun tekanan mental yang khas Asia Tenggara. Grup F dinilai sebagai salah satu grup yang syarat gengsi dan rivalitas. Vietnam dikenal sebagai kekuatan stabil di kawasan, Singapura selalu tampil disiplin dengan pengalaman panjang di Piala AFF, sementara Kamboja terus berkembang dengan generasi mudanya. Ditambah kemungkinan Brunei Darussalam atau Timor Leste yang kerap tampil tanpa beban, setiap pertandingan di grup ini berpotensi menghadirkan kejutan. Bagi timnas Indonesia, situasi tersebut menuntut konsistensi sejak laga pertama, karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada peluang lolos ke fase berikutnya. John Herdman sendiri tidak menutupi fakta bahwa Piala AFF 2026 bukanlah turnamen yang mudah. Pelatih asal Inggris itu menegaskan bahwa setiap laga di Asia Tenggara selalu menghadirkan tantangan unik, terutama ketika harus bermain di kandang lawan. Atmosfer stadion yang panas, tekanan supporter tuan rumah, hingga kondisi cuaca menjadi faktor non-teknis yang kerap mempengaruhi jalannya pertandingan. Dalam pandangannya, kesiapan mental akan sama pentingnya dengan kualitas permainan di lapangan. Pengalaman timnas Indonesia yang baru saja melewati fase berat kualifikasi Piala Dunia 2026 disebut Herdman sebagai modal berharga. Namun ia juga mengingatkan bahwa proses pembangunan tim belum sepenuhnya selesai. Piala AFF 2026 dipandang sebagai ajang untuk menguji kedalaman skuad dan karakter pemain dalam menghadapi jadwal padat serta rotasi yang tak terhindarkan. Dengan turnamen ini tidak masuk kalender FIFA, tantangan terbesar adalah memastikan keseimbangan tim tetap terjaga meski tidak semua pemain abroad bisa dilepas klubnya. Dalam konteks grup F, peluang bagi pemain lokal untuk bersinar terbuka lebar. Herdman secara terbuka memberi sinyal bahwa pemain yang lapar menit bermain dan siap membuktikan diri akan mendapatkan peran penting. Situasi ini bisa menjadi momentum bagi talenta Liga Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di level regional. Kombinasi pemain berpengalaman dan wajah baru diharapkan mampu menciptakan dinamika positif di ruang ganti timnas Indonesia. Target besar tentu tidak lepas dari harapan panjang publik sepak bola nasional. Selama bertahun-tahun, timnas Indonesia selalu berada dekat dengan gelar juara Piala AFF, namun belum mampu benar-benar mengangkat trofi. John Herdman menyadari beban sejarah tersebut, tetapi ia justru melihatnya sebagai energi untuk melangkah ke level berikutnya. Baginya, Piala AFF 2026 adalah momen untuk membangun mentalitas juara, bukan sekedar tampil kompetitif. Dukungan supporter menjadi faktor krusial dalam perjalanan timnas Indonesia di grup F. Herdman menilai hubungan emosional antara tim dan pendukungnya sebagai kekuatan yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Ia percaya bahwa semangat kolektif bisa menjadi pembeda dalam laga-laga ketat yang kerap ditentukan oleh detail kecil. Dengan persiapan yang matang dan keyakinan yang terjaga, langkah Garuda di Piala AFF 2026 diharapkan tidak lagi berhenti di kata nyaris.
Kini, pertanyaan besar muncul di benak para pecinta sepak bola tanah air. Mampukah timnas Indonesia menaklukkan kerasnya persaingan di grup F dan melangkah lebih jauh di bawah arahan John Herdman? Apakah kombinasi pemain lokal dan pengalaman internasional cukup untuk menjawab tantangan kawasan Asia Tenggara? Menarik untuk menantikan pandangan dan pendapat para pembaca mengenai peluang Garuda di Piala AFF 2026. Menurut Anda, sejauh mana timnas Indonesia bisa melangkah dari grup F ini? Kehadiran John Herdman jadi momentum akhiri kutukan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Kehadiran John Herdman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dinilai banyak pihak sebagai momentum besar untuk mengakhiri kutukan panjang di Piala AFF 2026. Turnamen yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus tersebut kembali membangkitkan harapan publik sepak bola nasional yang selama puluhan tahun menanti satu hal sederhana namun terasa begitu jauh, gelar juara Asia Tenggara. Sejak pertama kali turnamen ini digelar pada 1996 dengan nama Piala Tiger, timnas Indonesia selalu berada di lingkaran elit, tetapi belum pernah benar-benar mencapai puncak. Sejarah panjang kegagalan di partai final menjadi bayang-bayang yang terus menghantui langkah skuad Garuda. Berkali-kali Indonesia tampil menjanjikan, melangkah penuh keyakinan hingga laga puncak, namun selalu berakhir sebagai runner-up. Kutukan Piala AFF pun menjadi istilah yang akrab di telinga supporter. Setiap generasi datang dengan harapan baru, tetapi cerita akhirnya kerap sama. Kini, dengan hadirnya John Herdman, publik kembali percaya bahwa siklus itu bisa dipatahkan. John Herdman bukan sekadar pelatih asing dengan CV mentereng, tetapi figur yang dikenal mampu membangun mentalitas juara dan budaya tim yang kuat. Pengalamannya membawa Kanada bersaing di level tertinggi sepak bola dunia menjadi alasan mengapa banyak pihak yakin ia adalah sosok yang tepat. Pendekatan Herdman yang menekankan disiplin, kebersamaan, dan kekuatan mental diyakini mampu mengubah cara timnas Indonesia memandang pertandingan-pertandingan krusial, terutama di fase gugur Piala AFF. Optimisme tersebut juga diamini oleh pengamat sepak bola nasional senior, Roni Pangemanan. Menurutnya, Piala AFF 2026 menghadirkan situasi yang relatif menguntungkan bagi Indonesia, baik dari sisi grup maupun jadwal pertandingan. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Meski Vietnam tetap menjadi ancaman utama, komposisi grup ini dinilai memberi ruang bagi Garuda untuk meraih hasil maksimal sejak fase awal. Roni Pangemanan menilai kehadiran Singapura dan Kamboja, ditambah lawan dari jalur playoff, membuka peluang Indonesia mengamankan poin penting lebih awal. Namun, ia juga mengingatkan agar timnas tidak lengah dan tetap menjaga fokus, mengingat status Indonesia sebagai tim yang selalu menjadi target lawan. Dalam konteks ini, peran Herdman sebagai pemimpin di pinggir lapangan akan sangat menentukan bagaimana pemain menjaga konsistensi dan tidak terjebak tekanan ekspektasi. Faktor jadwal pertandingan juga dianggap krusial dalam perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Garuda akan mengawali turnamen dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli disusul laga melawan Brunei Darussalam atau Timor Leste pada 31 Juli. Dua laga awal tersebut dipandang sebagai kesempatan emas untuk membangun kepercayaan diri tim sebelum memasuki laga-laga berat. Start positif diyakini akan memberi dampak besar pada mental pemain, terutama ketika menghadapi big match selanjutnya. Keuntungan lain datang dari status tuan rumah saat menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter sendiri selalu menjadi energi tambahan bagi timnas Indonesia. Atmosfer GBK yang bergemuruh diharapkan mampu menekan lawan sekaligus memompa semangat pemain. Setelah itu, Indonesia masih harus menghadapi Singapura yang dikenal sebagai tim berpengalaman dan disiplin, sehingga kesiapan fisik dan mental tetap menjadi kunci. Menariknya, Piala AFF 2026 juga menjadi ajang pembuktian bagi pemain-pemain lokal. Karena turnamen ini tidak masuk kalender FIFA, kemungkinan besar timnas Indonesia tidak akan diperkuat banyak pemain abroad. Namun, hal ini justru dilihat sebagai peluang bagi John Herdman untuk memaksimalkan potensi pemain Liga Super Indonesia dan mereka yang berkiprah di Liga Thailand. Dengan materi yang ada, Roni Pangemanan tetap optimis bahwa Garuda memiliki kekuatan yang cukup kompetitif. Kini, harapan besar kembali bertumpu di pundak timnas Indonesia. Kehadiran John Herdman, komposisi grup yang realistis,
serta jadwal yang relatif menguntungkan membuat Piala AFF 2026 terasa berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Pertanyaannya, apakah momentum ini benar-benar cukup untuk mengakhiri kutukan panjang dan membawa Indonesia menjadi juara? Atau justru tekanan ekspektasi kembali menjadi penghalang? Menarik untuk menantikan pandangan dan pendapat para pembaca di kolom komentar.